Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, Gegarat tanggul jebol, ratusan rumah di Cilegon, Banten terendam banjir setinggi 1,5 meter. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Tidak ada gendengnya, habis semua. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Sambirata, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter lebih. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan jembolnya tanggul Sungai Cibeber. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Sementara itu, sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cilegon segera menangani masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri tertimpa dinding rumah kontrakan yang ambruk di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat korban sedang tidur lelap di kamarnya. Jadi dua orang yang terjebak, tertimpa. Tim rescue bersama warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang terhimpit puing dinding di dalam kamarnya. Untuk mempermudah evakuasi, petugas mengerahkan pemotong hidrolik, sementara yang lainnya bergotong royong dengan warga mengangkat tembok. Setelah lebih dari 1 jam, kedua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang dan korban tengah tidur di kamarnya. Saat itulah dinding belakang dan kamar ambruk menimpa korban. Jadi 2 kali dentuman, baru saya keluar. Ajak teman-teman yang lain keluar, ternyata belum tahu kalau ada orang yang di kamar 10. Ternyata ada tinggal di kamar 10 dua sepasang suami istri. Akibat insiden ini, korban wanita mengalami luka ringan, sementara suaminya mengalami luka berat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, lebih dari 1.500 calon petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 2026 mulai memasuki masa orientasi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pembinaan peserta berkonsep semi-militer itu melibatkan personel TNI Polri selama 20 hari. Kementerian Haji dan Umroh menggelar pendidikan dan pelatihan bagi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada periode 10 hingga 30 Januari 2026. Dalam diklat ini, lebih dari 1.500 calon petugas haji PPIH Arab Saudi akan dibekali berbagai keterampilan, termasuk keterampilan administrasi, etika layanan, hingga bahasa Arab, agar layanan haji 2026 menjadi lebih baik serta penguatan layanan. Diklat ini merupakan fase terpenting dalam penyelenggaraan haji. Nanti berisi kita mulai diklat 30 hari, 20 hari di sini, 1 hari online. Itu menurut saya dilakukan dengan berikutnya terkait dalam menyiapkan bahasa komunikasi.
Diklat petugas haji 2026 ini terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pola baru pembinaan petugas haji difokuskan pada 4 sasaran utama, yakni kekuatan fisik, ketangguhan mental, kompetensi teknis, dan soliditas tim. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Taksi listrik tiba-tiba mundur menabrak kaca restoran. Sesaat lagi, usai jeda. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, pelarian 2 pelaku curanmor bersenpi yang sempat viral di kawasan Palmerah, Jakarta Barat akhirnya berakhir. Mereka ditangkap di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Sempat viral di media sosial, 2 pelaku curanmor beraksi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Mereka sempat menembak korban yang memergokinya. Usai melakukan aksinya, mereka pun tancap gas. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku, masing-masing di Yogyakarta dan di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata api rakitan dan belasan peluru. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 7 unit motor hasil curian. Kini, kedua pelaku merekam di Hotel Prodeo, Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Ya, gegara cemburu, seorang pria diduga sengaja membakar sebuah rumah di Tulungagung, Jawa Timur. Usai aksinya, pelaku serahkan diri ke polisi. Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah tidak ada di lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Sebelum membakar, pelaku juga rusak rumah korban. Akibat kejadian ini, total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dugaan sementara pelaku sengaja membakar rumah korban lantaran dipicu cemburu. Juga pembakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa? Dan jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan di Polsek Sumber Gempol. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi menyamar menjadi emak-emak untuk menangkap residivis kasus pencurian. Polisi tersebut memakai hijab dan sarung. Tim Kelewang, Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat menyamar dengan hijab untuk menangkap seorang residivis kasus pencurian dan narkoba di kawasan Pasar Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku memiliki teman yang kerap memantau pergerakan polisi di area pasar. Penyamaran menyerupai emak-emak ini berhasil mengelabui pelaku. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan tidak menarik perhatian. Pelaku mengakui melakukan sejumlah aksi pencurian dengan membobol warung kelontong di sekitar Pasar Bandar Buat. 3 orang telah melapor pada polisi. Sampai menyamar sebagai ibu-ibu. Saya aja nggak kenal tadi, Bang. Sampai nggak kenal saya siapa yang datang, Bang. sempat datang dengan kostum jilbab tadi, Bang? Pakai jilbab. Selanjutnya pelaku bakal terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews yang hari ini. Saya Cikal Mutazam, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.